Halo, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pengolahan produk kayu olahan. Di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari Gita Naomi, Ringki Hamonaan Simalango, Komar Pasaribu, dan Bambang Alferaman Sitinjak. Presentasi ini akan dimulai dari Gita Naomi terlebih dahulu. Silakan Gita. Baik, kayu. Kayu adalah bahan yang terdiri dari sel-sel. Struktur yang terdiri atas sel tersebut memberikan kayu sifat-sifat dan ciri-ciri yang unik. Kerapatan adalah perbandingan antara massa atau berat benda terhadap volumenya. Menurut Koch 1964, kerapatan kayu berhubungan langsung dengan porositasnya, yaitu proporsi volume rongga kosong. Produk kayu umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu produk alami dan produk olahan. Pada produk olahan biasanya sudah ada standar tertentu, tergantung industri masing-masingnya. Klasifikasi kayu dapat ditinjau dari aspek fisik, mekanik, dan keawetan. Menurut Aries Study 2008, terbagi menjadi 3 macam mutu kayu dalam perdagangan. Yang pertama itu syarat mutu A, syarat mutu B, dan syarat mutu C. Klasifikasi mutu kayu yaitu perkelompokan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka kayu, seperti pola serat, cacat, dan kelurusan batang. Di sini ada 3 penggolongan limbah kayu. Yang pertama itu kayu lapis, yang kedua papan partikel, yang ketiga itu papan campuran. Yang pertama kayu lapis. Kayu lapis atau disebut dengan triplek merupakan tumpukan lapisan kayu atau vinir yang direkatkan secara bersama-sama. Kayu lapis berguna untuk memenuhi kebutuhan material kayu. Di sini terdapat foto, yaitu bagian dari kayu lapis. Terdiri dari face layer, core, dan back layer. Ya, selanjutnya pengelompokan kayu lapis berdasarkan jenis lapisannya. Antara lain yaitu kayu lapis veneer atau papan veneer, kayu lapis block atau coreboard, kayu lapis komposit. Pengerjaan kayu lapis dibuat dengan menggunakan mesin, misalnya dengan cara digergaji, kemudian dilapisi seperti kayu solid. Selanjutnya, menurut Masijaya 2006, penggunaan kayu lapis dikelompokkan menjadi 2, yaitu konstruksi bangunan dan konstruksi alat-alat transportasi. Di konstruksi bangunan sendiri itu ada 2, yaitu menjadi penyekat ruangan seperti pintu, jendela. Lalu yang kedua, bahan pelapis, platform, dan lantai. Dan untuk dikonstruksi alat transportasi ada 2 juga, meliputi pesawat terbang, itu bisa menjadi dinding bagian dalam, dan kereta api, atap, lantai, dindingnya. Itu bisa menjadikan untuk di bagian kereta api. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu mempunyai sifat yang tahan terhadap retakan. Yang kedua, kayu lapis memiliki bentuk yang tipis. Kekurangannya yaitu yang pertama, harga untuk kayu lapis cenderung lebih mahal. Yang kedua, untuk memotongnya cukuplah sulit. Di sini juga ada papan artikel. Papan artikel atau practice board terbuat dari serpihan kayu yang menggunakan perekat sinetis, lalu ditekan karena itu memiliki sifat kayu masif. Dan berikut, menurut Putra 2011, papan artikel merupakan salah satu jenis produk komposit atau panel yang terbuat
dari partikel kayu atau bahan yang diikat menggunakan perekat sintesis dan dikempa panas. Menurut Sutikno 2004, papan partikel dibagi menjadi beberapa macam yang berdasarkan bentuk, kerapatan, macam perekat, arah partikel, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu sifat-sifat untuk papan partikel. Penyusutan dianggap tidak ada atau memiliki kestabilan dimensi. Keawetan terhadap jamur sangat terjamin karena adanya pengawetan. Keuntungan sendiri harga yang terjangkau, sedangkan untuk kekurangan karena harga yang cukup murah, begitu pula kualitas yang berkurang juga. Kegunaannya sendiri, papan partikel ini berguna untuk proses dinding penyekat, plafon, lantai, furniture, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada papan campuran. Papan campuran adalah papan buatan yang terbuat dari serbuk kayu dan bahan lain seperti kertas, mika, dan lain-lain. Papan campuran memiliki 3 jenis. Yang pertama, pipe of Lee. Kegunaannya yaitu untuk membuat pintu, dinding, dan plafon. Yang kedua ada softboard, terbuat dari serbuk kayu dengan bantuan perekat lalu dipres. Kegunaannya sendiri untuk sebagai lapisan peredam suara di dalam ruangan. Yang ketiga ada MDF. Papan MDF terdiri dari 2 jenis, yaitu AA dan Sumalindo. Kegunaannya sendiri sebagai bahan furniture dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang penggolongan produk kayu olahan. Sekian dan terima kasih.